warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ya, Andin, hadir. Lutfi, Hadir. Siva. Hadir. Oke, sekarang berdoa bersama-sama. Andin, yuk pimpin berdoa. Teman-teman, tundukkan kepala, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Sekarang ice breaking dulu ya, kayak biasanya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ditambah jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ditambah jadi 4, jadilah kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ditambah jadi 6, jadilah menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ditambah jadi 8, jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ditambah jadi 10, jadi tepuk tangan. Oke, anak-anak ingat gak sekarang pelajaran apa? Fikih, Bu. Oke, sekarang hari ini kita akan mempelajari apa itu makanan halal dan makanan haram. Anak-anak ada yang tahu nggak apa itu makanan halal? Belum. Oke, sekarang Ibu jelaskan tujuan kita pelajaran ini dulu ya. Tujuannya yaitu kita belajar tentang makanan halal dan makanan haram itu supaya anak-anak itu memahami apa itu makanan halal, apa itu makanan haram, dan supaya anak-anak itu bisa membedakan ciri-ciri makanan yang halal dan haram, dan juga anak-anak ibu bisa mengerti hikmah mengonsumsi makanan halal dan akibat mengonsumsi makanan haram. Oke, langkah pembelajaran pada hari ini nanti ibu menampilkan PowerPoint, anak-anak membaca PowerPoint, terus ibu akan jelaskan materi dari PowerPoint tersebut ya. Oke, sekarang ibu jelaskan ya. Yang pertama adalah pengertian makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Nah, aturan-aturan makanan ini yang halal itu sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ibu menjelaskan yang kedua yaitu ciri makanan halal. Ciri makanan halal itu dibedakan menjadi dua, yaitu menurut zatnya dan menurut cara memperolehnya. Apa anak-anak? Menurut zatnya dan menurut cara memperolehnya. Oke, menurut zatnya itu yang pertama dapat bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Yang kedua, tidak merusak badan, akal, dan pikiran manusia. Yang ketiga, makanan itu tidak najis, tidak menjijikkan, dan tidak kotor seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu halal menurut cara memperolehnya. Nah, makanan itu diperoleh dengan cara yang sah. Yang kedua, makanan itu tidak diperoleh dengan cara yang riba. Seperti itu ya. Yang kemudian yaitu contoh makanan halal. Silahkan Andin dibaca ini. Contoh makanan halal yang pertama yaitu semua rezeki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Yang kedua yaitu semua makanan yang berasal dari laut. Yang ketiga semua binatang ternak kecuali babi dan anjing. Yang keempat hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Oke, nah yang pertama ini semua rezeki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Nah, contohnya yaitu padi, kedelai, sagu, sayur, buah-buahan, dan masih banyak lainnya. Yang kemudian yaitu semua makanan yang berasal dari laut. Nah, tentunya ini juga ada aturannya. Dari yang berasal dari laut ini makanannya tidak memiliki taring dan tidak membahayakan jika ditangkap seperti itu. Dan yang ketiga, semua binatang ternak kecuali babi dan anjing. Nah, ini contohnya yaitu ayam, kerbau, sapi, kambing, dan lainnya. Dan yang keempat yaitu hasil buruan yang
karena kita sudah mengonsumsi makanan yang baik dan menyehatkan. Yang ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih. Yang keempat, kita akan diberi rezeki yang halal oleh Allah. Yang kelima, kita mendapatkan kesehatan hati dan juga jasmani. Dan yang terakhir, kita akan dijauhkan dari siksa api dan neraka. Oh iya, ini materinya dicatat ya anak-anak, nanti ibu tanya satu persatu. Kemudian sekarang makanan haram. Coba dibaca Siva. Oke, nah jadi ini aturan-aturan makanan haram ini juga sudah ditetapkan dalam hadis dan juga Al-Quran, seperti itu ya. Kemudian ciri-ciri makanan haram. Yang pertama, makanan tersebut dapat mendatangkan bahaya bagi tubuh. Yang kedua, misalnya hewan yang disembelih bukan atas didasarkan nama Allah itu juga haram. Yang ketiga, cara yang mendapatkan makanan tersebut didapat dengan cara yang haram. Yang keempat, hewan yang haram itu jika hewan sudah mati karena tercekik, terpukul ataupun terjatuh. Yang kelima, hewan haram karena memiliki taring, gading, memiliki paruh dan pemangsa hewan lain, serta hewan yang hidup di darat dan di air, yaitu katak. Contoh makanan haram. Yang pertama yaitu bangkai binatang. Nah, bangkai binatang ini dapat dikecualikan, yaitu yang boleh dimakan yaitu ikan dan belalang. Kemudian yang haram yaitu darah dari binatang, entah binatang haram ataupun halal, semua darah dikategorikan dalam makanan haram. Yang ketiga yaitu makanan yang buruk, menjijikan atau najis. Yang keempat yaitu daging babi. Olahan apapun daging babi dalam Islam itu dikategorikan dalam makanan yang haram. Nah, sekarang yang terakhir silahkan dibaca, Lutfi. Mengonsumsi makanan haram. 1. Makanan haram akan merusak kesehatan. 2. Doa tidak dikabulkan. 3. Merusak Amal-amal saleh. amal-amal saleh. 4. Keempat, rezeki yang diperoleh tidak membawa berkah dalam Hidupnya. Oke, nah akibat mengonsumsi makanan haram itu ada 4 ini. Yang pertama, jika kita mengonsumsi makanan haram itu dapat merusak kesehatan dari badan kita, entah pikiran kita. Yang kedua, dengan mengonsumsi makanan haram doa kita tidak dikabulkan. Yang ketiga, dapat merusak amal-amal salih. Yang keempat, rezeki yang diperoleh tidak membawa barokah dalam hidup kita. Seperti itu ya. Terima kasih. Sekarang Ibu akan bertanya mengenai materi-materi ini ya. Ya Bu. Oke. Sekarang Ibu kasih pertanyaan untuk menguji pemahaman kalian, dimasukkan nilai pada pertemuan hari ini ya. Oke, yang pertama Lutfi. Pertama yaitu pertanyaannya, sebutkan akibat mengonsumsi makanan haram. akan merusak alam saleh. Apa? Amal saleh. Ya. Doa tidak dikabulkan. Ya. Makanan haram akan merusak kesehatan. Ya. Rezeki yang diperoleh tidak membawa barokah. Baik. Bagaimana pendapatnya teman-teman? Apakah benar? Benar Bu. Oke, sekarang yang kedua yaitu kepada Endin ya, sebutkan ciri makanan yang halal. Halal menurut zatnya yaitu bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia, Ya. tidak kotor dan menjijikan, dan tidak merusak atau pikiran. Lalu tadi yang
Yang kedua yaitu halal menurut cara memperolehnya, Ya, apa? yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan tidak diperoleh dengan cara yang riba. Oke, benar sekali. Lutfi tadi benar dan Andin juga benar. Sekarang yang terakhir, Siva. Pertanyaannya, sebutkan hikmah kita mengonsumsi makanan yang halal. Oke, sip. Cukup ya untuk pertemuan hari ini. Habis ini Ibu akan berikan kertas fotokopian berupa pertanyaan tentang materi minggu ini. Nah, kemudian di dalam kertas nanti juga ada post test. Anak-anak kerjakan ya. Minggu depan dikumpulkan untuk nilai tugas mengisi pertemuan minggu depan. Dan sekarang Andin tutup doa. Siap, gerak, tundukkan kepala, berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah. Jika dalam penyampaian Ibu ada banyak salah, Ibu minta maaf ya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.